Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Jumalda Putri, NPM 18060104. Di sini saya akan menerangkan hasil proposal yang telah saya buat dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif Dosen Pengampuh Bapak Zulfikar dengan judul proposal saya yaitu pengaruh gadget pada prestasi dan hasil belajar siswa. Latar belakang pada era, pada era sekarang Pada era sekarang, gadget dengan berbagai aplikasi dapat menyajikan berbagai media sosial, sehingga sering disalahgunakan oleh siswa dapat berdampak buruk pada nilai akademik maupun prestasi mereka. Tidak heran jika gadget pada era sekarang banyak disukai oleh anak-anak, sebab gadget pada era sekarang telah berubah menjadi barang yang menarik, terutama pada teknologi touchscreen, dan juga telah dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang menarik perhatian terutama pada anak-anak. Penggunaan gadget yang berlebihan pada siswa terkadang sering menimbulkan masalah pada proses belajar. Penggunaan gadget berdampak merugikan pada keterampilan interpersonal anak jika terlalu sering digunakan. Pengaruh handphone terhadap prestasi belajar siswa yang lain adalah siswa lebih mengandalkan handphone daripada harus belajar. Jadi di latar belakang ini ada dampak dari penggunaan gadget. Dan yang selanjutnya belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan dalam diri manusia dan bentuk perubahan itu diperlihatkan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir dan kemampuan-kemampuan yang lain. Belajar juga dapat dikatakan sebagai akibat dari adanya interaksi dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia dapat menunjukkan sesuatu pencapaian dalam dirinya. Dan prestasi belajar merupakan hasil dari kemampuan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu, baik berupa perubahan tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan. Jadi di sini dengan penjelasan latar belakang yang telah saya sampaikan, saya mengambil judul dari penelitian ini yaitu pengaruh gadget pada prestasi dan hasil belajar siswa. Next yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi. Yang pertama, adanya peserta didik yang terpengaruh dampak positif dari penggunaan gadget. Dan yang kedua, adanya peserta didik yang terpengaruh dampak negatif dari penggunaan gadget. Dan yang ketiga, adanya peserta didik yang mengalami turunnya prestasi hasil belajar. Dan rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini pengaruh gadget pada prestasi belajar siswa. Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari pengaruh gadget, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh gadget terhadap prestasi hasil belajar siswa. Baiklah, selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, pengertian gadget. Gadget adalah suatu perangkat elektronik yang diciptakan dengan tujuan dan fungsi yang di dalamnya terisi berbagai aplikasi yang canggih. Dan gadget ini seperti handphone, laptop, komputer dan sebagainya, yaitu alat komunikasi. Dan yang kedua itu faktor penggunaan gadget. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak atau remaja dalam penggunaan gadget. Yang pertama, iklan. Di dalam gadget terdapat beberapa iklan yang menarik yang mungkin menunjang peminat anak untuk selalu ingin memegang gadget tersebut. Dan yang kedua, fitur di sini yaitu um, berhubungan dengan seperti filter yang ada di aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, kecanggihannya. Di era globalisasi pada zaman ini, gadget selalu berkembang pesat dan kecanggihannya pun makin meningkat. Anak atau remaja bisa mengakses apa saja dalam gadget karena kecanggihannya tersebut. Dan yang keempat, harga. Yang kelima, lingkungan teman sebaya. Banyak anak-anak zaman sekarang atau remaja ingin memiliki gadget, yaitu pengaruh
faktor pertamanya itu pengaruh dari teman sebaya. Melihat temannya yang sudah banyak memiliki gadget dan dia tidak ingin kalah. Dan yang keenam yaitu budaya. Dan yang ketujuh sosial, dimana yang sesuai dengan saya jelaskan tadi, sosial juga sangat berpengaruh, yaitu salah satu faktor dari pengaruh gadget. Dan yang terakhir yaitu pribadi, mungkin tuntutan dari berbagai macam seperti sekolah atau pekerjaan yang membuat pribadi seseorang ingin memiliki gadget. Dan yang selanjutnya itu dampak positif dan negatif pengaruh gadget. Dampak positif yang pertama memudahkan untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan orang banyak sehingga mudah untuk memperbanyak teman dan kenalan. Uh, dan yang kedua mempersingkat jarak dan waktu. Dan yang ketiga, hubungan jarak jauh tidak menjadi masalah dan halangan karena kecanggihan dari aplikasi ada di dalam gadget. Dan yang keempat, mempermudah para siswa mengkonsultasi pelajaran dan tugas-tugas yang belum dimengerti. Jadi di sini ada 4 dampak negatif dampak positif dari gadget. Memudahkan interaksi, mempersingkat jarak dan waktu, mempermudah siswa untuk berkonsultasi pelajaran. Dan selanjutnya itu dampak negatif. Yang pertama, aplikasi yang ada di dalam gadget membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Dan yang kedua, seseorang menjadi kecanduan bermain gadget. Dan yang ketiga, gadget memudahkan remaja mengakses berbagai situs yang tidak selayaknya diakses. Dan yang keempat, media sosial yang ada di dalam gadget sering menimbulkan berbagai kasus. Dan yang kelima, gadget membuat remaja menjadi malas bergerak atau beraktivitas. Di sini juga dapat kita lihat yaitu ada 5 dampak negatif, dan mungkin teman-teman sekalian juga merasakan gimana dampak negatif dari gadget tersebut. Apalagi poin yang ketiga yaitu memudahkan remaja mengakses berbagai situs yang tidak layak diakses. Mungkin kecanggihan dari gadget tersebut sekarang apapun bisa diakses, dan kadang orang tua atau orang yang lebih dewasa lalai terhadap itu untuk memantau anaknya yang sedang bermain gadget. Dan materi selanjutnya itu prestasi belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dan interaksi dengan lingkungan. Prestasi belajar adalah nilai atau hasil yang seseorang dapatkan dari suatu kegiatan yang telah seseorang ciptakan baik secara individu maupun kelompok. Jadi belajar ini yaitu proses keingintahuan seseorang untuk menggali pengetahuannya. Ya, itu menurut saya. Dan prestasi belajar ini yaitu hasil dari pengetahuan tersebut dan dikembangkan dan terciptalah sebuah karya yang disebut dengan prestasi belajar. Dan terakhir hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Dan menurut Dimyanti dan Mujiono mendefinisikan bahwa hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi, tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, dan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pangkal atau puncak proses belajar. Jadi hasil belajar ini yaitu akhir dari segala proses pembelajaran, baik itu dari guru maupun dari siswa. Dan bab yang ketiga ada metode penelitian. Di sini waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2021. Maaf ini salah. Adapun tempat penelitian yang telah peneliti lakukan yaitu di SMP 2 Batang Kapas. Dan yang kedua, jenis penelitian berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan dapat ditentukan bahwa penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Dan selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Berdasarkan penjelasan mengenai apa itu wawancara, dapat disimpulkan bahwa wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak struktur, yaitu pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Melalui wawancara ini, peneliti mengungkap bagaimana pengaruh gadget pada prestasi hasil belajar siswa. Jadi di sini peneliti mewawancara beberapa anak mengenai pengaruh gadget terhadap dirinya dan melihat hasil raport mereka. Next yaitu observasi. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi terus terang atau tersamar, yaitu saat melakukan observasi peneliti mengatakan secara terus terang bahwa peneliti akan melakukan observasi. Jadi saat saya melakukan observasi di sini saya mengatakan kepada anak-anak tersebut bahwa saya ingin mewawancarai mereka, mengobservasi mereka dengan tugas saya, yaitu sedang meneliti. Saya sedang membuat proposal meneliti tentang kasus pengaruh gadget terhadap prestasi dan hasil belajar siswa. Saya menjelaskan kepada narasumber saya. Namun ada saatnya peneliti tidak terus terang atau tersamar dalam melakukan observasi. Artinya, observasi yang dilakukan oleh peneliti tidak seluruhnya diketahui atau disadari oleh sumber data. Melalui observasi ini, peneliti akan mengamati bagaimana dampak negatif dan positif pengaruh gadget pada prestasi dan hasil belajar siswa. Jadi di sini ada yang saya jelaskan, ada yang tidak. Intinya dalam pengamatan saya hanya mengambil yaitu dampak negatif dan positif pengaruh gadget dan pada prestasi hasil belajar siswa. Dan selanjutnya itu yang terakhir teknik analisis data. Dalam analisis data kualitatif ada 3 langkah, yaitu reduksi data, data display, dan consolidation drawing atau verifikasi. Ketiga langkah tersebut dapat dilakukan dalam rangka menghasilkan data yang sesuai dengan variabel penelitian yang diteliti. Dalam analisis data ini ada sebagian narasum yang tidak menjawab pertanyaan, dan saya rasa cukup sampai di sini pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.